caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk hari Senin ya, 15 Mei 2023. Nah, saya Putri Sasti akan menjadi moderator untuk hari ini. Gerakan Nasional Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Siberkreasi. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk menuliskan nama user ID Zoom ya dengan formatnya untuk para pelajar itu nama terakhir spasi 4 digit nomor NIS spasi nama sekolah. Bagi para guru ya, nama terakhir spasi 4 digit nomor handphone yang terakhir juga dan spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah disediakan, dan menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah berupa dompet digital atau e-wallet untuk 10 penanya terbaik. Jadi pastikan nih buat teman-teman ya netizen asik Indonesia, ikut bertanya dalam webinar kali ini. Nah, sebelum kegiatan berlangsung ya, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya.
Dan sekarang kita akan mendengarkan keynote speech kita untuk hari ini. Sudah ada Ibu Irma Karmila. Selamat pagi. Pagi Ibu, Iya, apa kabar Ibu? alhamdulillah baik Ibu, terima kasih. Oke, baik silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu guru dan rekan-rekan panelis serta anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali. Izin saya share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat jelas Ibu Putih? Ya, sudah Ibu. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai etis bermedia digital, di mana kita akan bijak dan cerdas berinternet. Untuk sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Ibu Irma Karmila, saya pengajar di SMP Negeri 7 Depok, dan saya pun merupakan CGP Angkatan 6 Kota Depok. Kembali ke judul hari ini yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai etis bermedia digital. Seperti yang kita ketahui bahwa internet seperti yang Menteri Kominfo sampaikan, memang kita tuh sangat erat kaitannya dengan internet, terus apalagi di pelajar gitu ya, sangat kental sekali dengan internet. Untuk itu kita harus belajar bagaimana caranya beretika dalam media digital. Adapun yang akan kita bahas di sini mengenai cyberbullying. Untuk itu kita boleh lihat dulu videonya. Nanti kita saksikan dulu video mengenai cyberbullying, karena kita seperti yang kita ketahui bahwa 48-53% di Indonesia rata-rata memiliki pernah atau mengalami cyberbullying ya. Baik, kita lihat dulu. Kamu udah ulangi lagi? Udah dong. Gimana? Alhamdulillah, beres. Gue remet. Ya, tulis esai dong. Iya. Padanya apa? Monkeypox. Sorry jadi kan? Jadi dong, tempat biasa kan? Iya dong. Gue telat bentar ya. Iya bos, gue ntar ketemu di kantin ya. Siap. Apaan sih? Allah. Gue mau lo jauhin juga. Dia tuh cenderungnya teman-teman kita. Kamu semua cek gembel orang. Hai Pia, tumben sendiri sejauh yang mana? Iya nih, lagi video ya. Gitu. Hai guys. Oh ini kabar itu sama Pia. Ya, dari mana aja lo? Kasian kan dia udah nungguin dari tadi ya nggak gitu. Udah. Mendingan lo pulang aja sekarang karena dia udah main bareng kita. Enggak, kita main bareng Pia lah. Kita kan dijanjikan. Ya. Joya, Via, Haris Via, Ilmi, cyberbullying itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Korban cyberbullying itu bisa merasa sedih, tertekan, dan kehilangan kepercayaan diri. Dia bisa menarik diri dari lingkungannya. Maka dari itu, marilah kita gunakan internet. Ada 3
yang harus kalian lakukan. Yang pertama, stop cyberbullying. Yang kedua, stop internet konten negatif. Yang ketiga, hoax atau stop. Baik. Yang seperti kita tadi lihat di video sebelumnya, di situ ada murid SMP ya, rata-rata memang mengalami cyberbullying gitu ya. Di sini apa sih sebetulnya pengertian cyber? Ibu Irma masih tergabung kah? Ya, sepertinya Ibu Irma sinyalnya mungkin sedang terganggu ya. Saya sambil mau mengingatkan untuk para peserta, adik-adik netizen asik Indonesia, jangan lupa nanti kalau misalnya ingin bertanya, bisa langsung menuju kolom chat ya. Nanti di kolom chat tulis nama, terus isi pertanyaannya, dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Ingat, kalau misalnya ikutan bertanya, nanti ada kesempatan bisa ikut diundi namanya untuk menjadi 10 orang yang beruntung, yang terpilih untuk mendapatkan uang jajan ya. Ada dompet digital atau e-wallet yang akan dibagikan di akhir acara ya. Dan pastinya jangan lupa juga nanti kalau misalnya ada untuk link registrasi itu diklik ya adik-adik ya. Link registrasinya diklik dan pastinya diisi dengan lengkap. Diisi dengan lengkap karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan nanti sertifikat. Nanti sertifikatnya itu berupa sertifikat elektronik atau nanti dikirimkan lewat email masing-masing begitu ya. Jangan lupa sekali lagi dan pastikan mengikuti webinar sampai akhir acara karena pastinya banyak ilmu yang bisa didapatkan juga karena hari ini akan ada 3 aspek yang akan dibagikan oleh para narasumber kita yang sudah ahli di bidangnya ya. Mungkin sudah pernah dengar kalau tadi ada etika, nanti akan ada aspek-aspek selanjutnya. Oke, sambil menunggu Ibu Irma bergabung kembali, sekarang saya akan memberikan dulu satu video ya. Jadi di video ini akan ada jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Oke, ini dia videonya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia video 4 jurus agar kita makin cakap digital ya. Saya masih menunggu Ibu Irma untuk bergabung, tapi sebelumnya mungkin masih kesulitan ini ya, mungkin untuk connect internetnya lagi. Ibu Irma sudah kembali?
Putih, iya. Terima kasih Bu Putih. Oke, baik. Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sepertinya tadi mengalami trouble ya. Baik, saya izin share screen lagi. Oke, biar kita sampai cyberbullying ya. Ya, apa sih sebetulnya cyberbullying? Mungkin ini tidak asing buat kalian ya. Cyberbullying ini merupakan perundungan dunia maya, di mana ini merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang jauh lebih lemah secara fisik maupun mental. Dengan menggunakan media digital, tindakan ini apabila dilakukan terus-menerus oleh yang bersangkutan berdasarkan dari UNICEF, maka korbannya pun bisa mengalami depresi mental. Kemudian jenis cyberbullying itu dapat dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama itu doxing atau menyebarkan informasi pribadi mengenai seseorang secara online dengan maksud dan tujuan negatif. Kemudian yang kedua itu adalah pelecehan. Di sini tindakan menyakiti, mengancam atau mengintimidasi menggunakan platform digital dimaksudkan untuk menyakiti dan melukai korban. Adapun peniruan identitas, di sini meniru identitas akun platform digital orang lain atau membuat fake account maupun mendapatkan akses ke akun platform digital milik orang lain dengan tujuan negatif. Kemudian yang terakhir adalah cyber stalking ya, di mana di sini merupakan tindakan melacak dan memantau aktivitas seseorang melalui online di dunia maya menggunakan internet dengan tujuan tindakan ini adalah membuntuti atau mengganggu seseorang. Nah, 4 ini dapat masuk ke dalam Undang-Undang ITE ya. Dan itu pun ada hukumannya masuk ke penjara selama 4 tahun gitu ya. Nah, yang harus kita waspadai di sini dampak dari cyberbullying itu ada 3 untuk korbannya sendiri ya. Ini sangat berbahaya sekali ini. Dampak psikologisnya itu dapat mudah depresi orangnya itu, bisa mudah marah, kemudian timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan mungkin akan melakukan percobaan bunuh diri. Adapun dampak sosial sendiri untuk korban dapat menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarganya. Kemudian dampak pada kehidupan sekolah mungkin ada penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, kemudian perilakunya yang bermasalah di sekolah. Dan untuk pelakunya cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi dengan orang lain. Nah, yang paling berbahaya di sini adalah yang menyaksikan cyberbullying. Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung menjadi perindas gitu ya, karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Adapun cara mengatasi cyberbullying, apabila kita menjadi korban, kamu segera cerita dan dapatkan bantuan dari orang yang dewasa yang kita percaya, bisa guru maupun orang tua untuk membantu kita. Kemudian apabila kamu tahu akunnya, kamu boleh blokir akun pelaku, dan apabila memungkinkan menggunakan fitur laporkan akun pada media sosial. Kemudian yang ketiga, tidak menangkapi atau membalas cyberbullying yang didapatkan juga bisa jadi cara lain untuk mengatasi hal ini gitu ya, nggak usah membalas. Kemudian apabila kamu dapat menyimpan bukti tindakan cyberbullying, maka itu akan lebih baik. Kemudian kamu laporkan ke orang dewasa. Kemudian selanjutnya adalah memahami netiquette atau norma dan etika beretiket, dan tentunya erat kaitannya dengan budaya berinternet yang bijak dan cerdas. Nanti selanjutnya akan dibahas oleh narasumber selanjutnya. Kemudian yang terakhir, kalian harus memiliki kecakapan digital mengenai misalkan di hacker akun kalian gitu kan ya, kalian harus memahami kecakapan digital. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf Ibu Putih tadi agak terinterrupt ya Bu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kalau misalnya masalah koneksi memang kita nggak bisa ini ya, menduga-duga ya Bu ya. Suka ada aja kayaknya rintangannya gitu kan. Terima kasih Ibu Irma ya atas pendahuluan yang sudah diberikan tentang etika dan juga tentang cyberbullying ya, sekali lagi. Dan pastinya tadi kita sudah melihat video 4 jurus Makin Cakap Digital. Dan saya ingin mengingatkan nih, kalau hari ini di kesempatan Makin Cakap Digital 2023 ya, untuk pendidikan Jakarta, DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya,
kali ini akan mengusung tema cyberbullying. Apa itu dan bagaimana cara menghentikannya ya. Nah, hari ini pastinya akan diberikan juga segala materi untuk mengasah digital skills netizen nih mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era yang serba digital ini ya. Oleh karena itu di sesi hari ini akan ada 3 aspek yang saya sempat bilang tadi di awal. Aspeknya itu ada kecakapan digital, akan ada keamanan digital, dan juga budaya digital ya. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan membahas aspek-aspek tersebut dengan narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Nanti narasumber akan memberikan informasi dan juga ilmu tentang literasi digital ya. Nah, sambil kita jalani, saya juga ingin memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Oke, boleh kenalan dulu ya. Yang pertama ada Kak Aldi, ada Pak Arifin, dan juga Ibu Gina gitu yang sudah siap sekali memberikan ilmu-ilmunya ya. Jangan lupa sekali lagi yang ingin bertanya nanti bisa langsung di kolom komentar saja, di kolom chat yang sudah disediakan. Dan juga jangan lupa untuk mengisi, adik-adik menyelesaikan link registrasi, ini penting banget ya. Sekarang kita langsung saja menuju ke aspek pertama nih yang berhubungan dengan cakap digital. Langsung aja saya panggilkan Kak Aldi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Putih. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Putih gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Boleh Kak Aldi kalau gitu untuk aspek pertama ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Putih selaku moderator. Saya izin share screen. Oke, kelihatan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kominfo, Cybercrisis, serta IO yang telah menjalankan atau membuat event literasi digital ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para narasumber. Ada Kang Ipin, halo Kang Ipin. Lalu ada Teh Gina, lalu ada tadi Ibu Irma, halo. Lalu untuk para peserta yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan digital skill ya, atau kecakapan bermedia digital. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau itu kayaknya terlalu berat ya. Jadi saya ubah jadi tak kenal maka tak tahu. Oke, maka dari itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aldi Wahyudi. Saya anggota relawan TIK Kalimantan Barat, instruktur Yale Communication, anggota blogger Kuburaya, pandu digital Kominfo Republik Indonesia, dan yang pastinya saya narasumber literasi digital nasional pada pagi hari ini. Di sini ada kontak person saya, ada WhatsApp dan sosial media saya. Teman-teman bisa cek dan follow barangkali ingin men-sharing ya, sekitar untuk literasi digital. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Nah, lalu apa sih yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini? Mungkin yang pertama yaitu tentang pengertian literasi digital, yang kedua pentingnya digital skill, yang ketiga skill yang dibutuhkan di era digital, dan yang terakhir dampak positif dan negatif di dunia digital. Nah, untuk yang pertama, apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah diterapkan oleh Kominfo, yang dimana Kominfo membuat 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama digital skill, yang nantinya akan saya sampaikan, yaitu tentang kecakapan di dunia digital. Lalu ada digital etik, yaitu etika di dunia digital. Lalu ada digital culture,
yaitu budaya di dunia digital, dan yang terakhir digital safety, yaitu keamanan di dunia digital. Nah, lalu apa sih digital skill itu? Digital skill adalah kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk kehidupan sehari-hari secara efektif dan bijak. Nah, ini udah selalu kita terapkan nih teman-teman, yang dimana kita setiap harinya menggunakan handphone, menggunakan laptop untuk kegiatan kita sehari-hari, seperti misalkan memainkan sosial media, memainkan IG, memainkan TikTok, scroll TikTok gitu kan. Lalu skill-skillnya yaitu berupa misalkan mengedit video, mendesain gitu, atau di sini ada yang programmer. Nah, itu termasuk ke digital skill. Nah, mengapa digital skill itu penting? Yang pertama, mempermudah pekerjaan yang awalnya rumit. Mungkin di sini kebanyakan pesertanya siswa ya gitu. Jadi yang awalnya misalkan kita mempunyai pekerjaan rumah yang dimana guru telah membuat PR itu, dan kita mencek di Google gitu. Jadi kita men-search di Google atau mencari di Google, yang awalnya pekerjaan itu susah, akhirnya dengan bantuannya Google, maka PR tersebut menjadi mudah. Jadi itulah kenapa digital skill itu penting. Lalu yang kedua, mempercepat proses yang awalnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sama juga ya, yang awalnya kita terdapat PR, lalu kita bingung nih ngerjainnya gimana. Kita mikirnya misalkan udah capek kan, lalu mau nggak mau ya dengan adanya Google kita langsung mencari. Jadi yang awalnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan akhirnya menjadi cepat. Nah, lalu yang ketiga, memaksimalkan sumber daya, dana, dan waktu. Nah, ini biasanya untuk para programmer nih biasanya nih, lalu atau desain atau video editing. Jadi dia itu kerjanya itu nggak perlu ke kantor lagi biasanya. Jadi dia itu memaksimalkan sumber daya, dana yang awalnya harus mengisi bensin. Nah, jadi dengan adanya jaringan gitu ya, jadi tinggal buka laptop lalu kerja gitu. Lalu yang awalnya harus pergi ke kantor, dengan adanya jaringan ya dunia digital, maka programmer tersebut atau orang tersebut itu tidak perlu ke kantor lagi gitu. Dan yang terakhir yang pastinya meningkatkan produktivitas. Nah, lalu apa sih skill yang dibutuhkan di era digital ini? Yang dibutuhkan yaitu soft skill dan hard skill. Soft skill sendiri yaitu keahlian yang lebih bersifat subjektif, namun sangat penting dalam membangun hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini contoh dari soft skill ini yaitu copywriting, membuat artikel, beriklan melalui tulisan, cerpen, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada voice over atau public speaking, podcast, radio, iklan, teater, dubber, MC. Nah, lalu moderator ini seperti Kak Putih tadi ya, itu termasuk ke dalam soft skill dari public speaking. Lalu soft skill terakhir yaitu digital marketing, yaitu meningkatkan penjualan, mencakup konsumen lebih luas, dan masih banyak lagi. Nah, lalu untuk hard skillnya itu apa sih? Hard skill adalah keterampilan yang dapat diukur secara objektif dan dapat dipelajari melalui pelatihan atau pendidikan formal. Nah, ini contohnya yaitu pemrograman, web development, software development, cyber security, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada desain grafis, membuat logo, flyer, banner, editing video, undangan, dan masih banyak lagi. Lalu hard skill yang terakhir yaitu editing video, membuat media promosi, film, YouTube, visual effect. Nah, ini juga biasanya para konten kreator nih yang membuat TikTok gitu kan, membuat konten TikTok, konten Instagram, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih untuk dampak positif dan negatif di dunia digital ini? Yang pertama, untuk positifnya yaitu pendidikan atau pembelajaran.
Digital memberikan akses kursus online dan program belajar jarak jauh yang memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, ini telah kita terapkan sekarang ya, yang dimana teman-teman itu belajar tentang bagaimana menggunakan dunia digital dengan bijak. Lalu yang kedua, dampak positifnya yaitu komunikasi. Digital memudahkan komunikasi antar individu dan organisasi di seluruh dunia, termasuk melalui email, pesan teks, atau video konferensi. Nah, ini mungkin teman-teman udah melakukan ya, yang dimana misalkan ada kawan-kawannya dari luar pulau ya, misalkan saya Pulau Kalimantan, lalu ada Kang Ipin tadi, dia di Pulau Jawa, jadi saya saling berkomunikasi gitu. Jadi bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Lalu akses informasi. Digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Nah, ini jadi banyak ya informasi-informasi yang kita dapatkan di dunia digital. Jadi tinggal kita aja nih ngolahnya, mau informasi yang baik atau tidak gitu. Tapi diharapkan ya tetap mendapatkan informasi-informasi yang baik gitu. Oke, lalu dampak positif berikutnya yaitu media hiburan. Digital memungkinkan kita untuk menikmati berbagai bentuk hiburan seperti musik, film, dan game dengan mudah dan murah. Nah, jadi dengan adanya dunia digital ini menjadi kita itu lebih terhibur teman-teman. Yang awalnya kita sumpek kan, misalkan nih ya, kan para pelajar ya dapat tugas dari guru, dapat PR dari guru. Nah, dengan adanya dunia digital ini kita tinggal buka HP, nge-scroll TikTok kan, konten-konten yang lucu-lucu gitu, jadi kita menjadi terhibur. Lalu misalkan sumpek sekali lah gitu, lalu kita memainkan game gitu untuk menghilangkan rasa penat tadi gitu teman-teman. Lalu yang terakhir dampak positifnya yaitu pekerjaan. Digital memungkinkan kita untuk bekerja dari jarak jauh dan menghemat waktu dan biaya perjalanan. Nah, ini kalau teman-teman yang saya jelaskan tadi, kalau kita udah mempunyai digital skill ya, jadi kita itu bisa kerja dari rumah teman-teman, jadi nggak perlu di kantor lagi gitu. Jadi tinggal ambil laptop, tinggal buka, lalu tinggal bekerja gitu. Oke, itu dampak positif di dunia digital. Nah, lalu untuk dampak negatifnya apa nih? Nah, yang pertama, kecanduan. Digital dapat menyebabkan kecanduan pada media sosial, game online, atau internet yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Nah, kalau kita udah kecanduan nih, pasti kita itu setiap harinya main game, setiap harinya buka TikTok, buka Instagram gitu. Jadi kalau udah kita terus-menerus kecanduan ya, jadi mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita, yang dimana kita jadi malas. Kalau ada tugas kita malas ngerjain, kalau ada PR kita malas kerjakan gitu. Jadi dampak negatif yang pertama yaitu membuat kecanduan. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu harus memanage atau memanajemen waktu gitu. Jadi teman-teman itu harus mengatur waktu, kapan harus belajar, kapan harus bermain. Oke, lalu yang kedua, cyberbullying. Nah, ini nih yang sering terjadi nih, apalagi anak-anak sekolah nih, kalau udah ngelihat foto atau ngelihat postingan-postingan yang aneh, lalu lah teman-teman itu berkomentar yang aneh-aneh gitu. Lalu cyberbullying ini memungkinkan mudahnya tingkat penghinaan atau pelecehan secara online yang dapat merugikan kesehatan mental seluruh orang-orang. Jadi kalau teman-teman komentar itu jangan yang jelek-jelek lah ya, karena kalau ada orang yang nggak mampu atau nggak tahan mental itu mendapatkan kesehatan mental seseorang itu jadi kacau gitu, jadi kan bahaya gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau mau berkomentar itu ya harus dijaga gitu, harus yang positif. Bila perlu teman-teman itu nggak usah berkomentar gitu kan, karena kalau pepatah mengatakan tuh diam adalah emas gitu. Oke, lalu dampak negatif yang ketiga yaitu keamanan data.
digital membuka kemungkinan pencurian identitas, pencurian data pribadi, dan kejahatan cyber lainnya yang merugikan pengguna. Nah, jadi kalau kita di dunia digital itu jangan pernah lah kita memposting identitas kita seperti KTP, seperti KK gitu. Karena takutnya ya ada pihak yang tidak bertanggung jawab lalu dia menghack ya atau meretas dari data kita tadi itu. Dijadikan misalkan pinjol kan sekarang yang lagi marak-maraknya. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman kalau yang udah mendapatkan KTP nih, nah jangan langsung posting gitu, misalkan captionnya dapat KTP gitu kan, tapi itu teman-teman sebisa mungkin janganlah di-share gitu. Oke, lalu dampak yang keempat dari dampak negatif yaitu pengaruh negatif di kehidupan nyata. Digital memungkinkan mudahnya akses ke konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan perjudian yang dapat merusak kesehatan mental dan moral. Jadi kalau kita di dunia digital itu harus membuka konten-konten yang baik teman-teman, karena kalau kita konten yang kekerasan gitu, takutnya nanti kita pengaruhnya itu di kehidupan nyata gitu. Misalkan ada perkelahian gitu kan, atau ada kekerasan di dunia digital, teman-teman tonton ya konten itu, lalu teman-teman itu langsung praktekkan gitu ya, langsung praktekkan di kehidupan nyata. Nah, itu yang salah teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu harus membuka konten-konten yang positif. Lalu dampak negatif yang terakhir yaitu kurangnya interaksi sosial. Digital dapat mengurangi interaksi sosial di dunia nyata dan menyebabkan isolasi dan kesepian. Nah, ini sering terjadi di saat perkumpulan nih. Nah, misalkan sedang nyantai, teman-teman sedang nyantai, pasti tuh ada yang sibuk sendiri, ada yang main game, ada yang scroll Instagram, ada yang scroll TikTok, ada yang scroll Facebook. Nah, jadi sibuk masing-masing gitu. Jadi inilah dampak negatif dari dunia digital. Gitu teman-teman. Nah, masuk ke kesimpulan, manfaatkan dunia digital sebaik mungkin, selalu gali dan asah melihat potensi yang ada di dalam diri kamu sendiri, teruslah berusaha dan berlatih. Jangan pernah ada kata bosan untuk belajar. Nah, mungkin untuk penjelasannya yang kurang lengkap, teman-teman bisa belajar ya di rumah. Teman-teman bisa download modul Cakap Bermedia Digital di literasidigital.id. Lalu teman-teman juga bisa follow Instagram Siberkreasi, di situ banyak info-info atau konten-konten yang bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aldi atas pemaparannya ya seputaran cakap digital ya. Dan kita jadi tahu nih sekarang apa manfaat yang bisa kita dapat di dunia digital, banyak banget, dan hindari aja yang negatif-negatifnya gitu ya. Ya, benar. Oke. Iya, setuju sekali. Nah, jangan lupa buat para peserta yang ingin bertanya bisa langsung saja menuju ke kolom komentar ya, tulis nama, terus udah gitu isi pertanyaannya dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Jangan lupa juga saya mengingatkan kembali untuk mengisi link registrasi dengan lengkap. Tuh, udah ada di-share sama kakak admin di kolom chat, tinggal diklik aja ya linknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembicara kedua, ini seputaran keamanan digital nih ya. Langsung saja saya panggilkan Pak Arifin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang ke keamanan ya. Kemarin kayaknya Ya. cakep deh kayaknya. Sekarang keamanan. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Putih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan semua, adik-adik semua, teman-teman Ibu Irma ya. Tadi luar biasa tentang cyberbullying ya. Kemudian tadi ada Kak Alti dan ada rekan saya Bu Gina. Izin share screen ya, saya pada pagi ini berkesempatan membawakan materi tentang salah satu pilar literasi digital, yaitu keamanan digital ya. Ini penting bagi kita, harus tahu, harus paham ya, karena kalau tadi saya berbullying itu kan bicaranya non teknis, tapi lebih ke perilaku kita, lebih ke perilaku kita sebagai
manusia dalam berkomunikasi. Nah, kalau keamanan digital ini memang lebih banyak tentang bagaimana kita mengamankan perangkat digital, juga ada hal-hal batasan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kita kenalan dulu. Saya Muhammad Arifin, saya di sini direktur di PT Zio Teknologi Nusantara, Ziotek, salah satu konsultan IT yang ada di Cirebon, Jawa Barat ya. Ada banyak yang kami lakukan di sana. Nah, adik-adik semua, kalau kita bicara kompetensi keamanan digital, sebetulnya ada banyak. Ada banyak pointer-pointer yang harus kita pelajari. Pertama, mengamankan perangkat digitalnya, kemudian mengamankan identitas digitalnya, kemudian mewaspadai berbagai modus penipuan digital, memahami rekam jejak digital, memahami keamanan digital bagi anak. Ini yang terakhir nih, yang memahami keamanan digital bagi anak ini kayaknya kalau usia-usia sekolah pelajar juga perlu nih, karena ini masuk ke ranah digital parenting ya. Nah, sebetulnya ini masih banyak lagi turunan-turunannya, tapi dalam level tertentu ya, dalam level tertentu. Kita akan coba kupas satu persatu ya. Kenapa sih kok keamanan digital penting? Karena pengguna internet di Indonesia terus bertambah, apalagi pasca pandemi kemarin ya. Kemudian karena terus bertambah, maka akhirnya menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup kita berubah. Semuanya serba praktis, dikit-dikit buka handphone, transaksi online, dikit-dikit sebar medsos ya. Sekolah yang tadinya nggak pakai medsos, pengumuman besok mau ada kelas atau mau ada PR atau mau ada perubahan jadwal di sekolah sudah pakai grup WhatsApp ya. Udah, kalau dulu kan mungkin masih harus kumpul dulu di rumah siapa, di rumah ketua kelasnya atau ke rumah pak bu gurunya. Sekarang udah. Kemudian itu jadi apa ya? Ada potensi buruk yang mengancam kita. Kenapa? Karena ketergantungan kita terhadap teknologi. Oleh karenanya, untuk meminimalisir potensi buruk tadi, kita harus ada bekal, kita harus ada pengetahuan tentang keamanan digital ya. Nah, definisi singkatnya seperti ini ya, semacam proses ya, sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring online ya maupun secara luring offline dapat dilakukan secara aman. Artinya yang tidak melulu berkaitan dengan internet. Jadi terkait dengan hardware juga penting kita lakukan, kita ketahui bagaimana keamanannya. Jadi dan bukan hanya untuk mengamankan data, tapi juga melindungi yang bersifatnya rahasia tentunya ya. Oke, misalnya satu contoh kasus, ada dalam perangkat digital kita itu berpotensi terkena malware. Ini mau handphone, mau komputer, mau laptop, terutama yang di sekolah nih, di labcomnya tuh. Jadi ada semua misalnya kalau habis dari labcom sekolah, terus kita copy data di sana pakai flash disk misalnya ya, itu berpotensi kena malware ini. Kenapa? Karena kalau komputer yang ada di lab sekolah itu biasanya di maintenance oleh pihak sekolah, bukan oleh perorangan. Jadi agak beda perawatannya ya. Nah ini dia itu semacam perangkat lunak, aplikasi atau software yang memang sengaja dibuat untuk memata-matai ya, untuk bisa mengontrol atau bahkan sampai bisa mencuri data. Nah, jenisnya ada banyak nih. Yang paling gampang virus, ada worm, ada trojan, ada ransomware yang sekarang lagi heboh nih di salah satu perbankan Indonesia ya. Kemudian ada spyware, ini untuk yang memata-matai. Ini jenis-jenisnya ada banyak. Ada yang sampai misalnya kalau di komputer publik misalnya ada yang sampai komputernya nggak bisa dibuka. Ada yang misalnya begitu ganasnya itu sampai laptop kita nggak bisa dibuka, dan kalau kita mau ngebuka maka dia minta tebusan. Ada yang cuma dengan antivirus lokal itu bisa hilang, ada. Jadi macam-macam nih level-levelnya. Ini butuh waktu khusus ya, untuk bisa mendalami ini lebih jauh. Nah, kita di sini lebih ke gimana sih solusinya atau antisipasi.
Yang pertama pastikan antivirus dan anti malware-nya ada. Jadi kalau ada yang punya laptop atau komputer itu install antivirusnya, ya. Lalu scan secara berkala karena biasanya si antivirus itu juga minta kalau udah lama nih sebulan 2 bulan itu pasti dia akan ada notifikasi komputer Anda harus di scan, itu perlu ya. Apalagi kalau misalnya si komputer itu atau si laptop itu bapak ibu semua atau adik-adik semua sering sering hafal ya, digunakan untuk apa? Untuk browsing, untuk transfer data. Nah itu sudah pasti si gadget kita ini, si alat hardware kita ini sudah jadi semacam alat lalu lintas ya buat perpindahan data. Nah itu berpotensi. Kemudian update. Jadi kalau ada yang minta update, entah itu di handphone atau di komputer, di laptop, ikutin. Karena si pengembang aplikasinya, si pengembang perangkat lunaknya itu pasti ya, itu pasti ingin atau harus update untuk meningkatkan standar keamanan mereka. Jadi kalau misalnya ada yang nggak diupdate, lalu terjadi kebocoran data, ya salah sendiri karena memang si aplikasinya, si pengembangnya sudah sesuai SOP, dia minta supaya update. Ya ini ada perbaikan-perbaikan yang mereka lakukan supaya tidak terkena malware atau virus. Ya. Berikutnya ada phishing dan scam. Ini ada phishing misalnya tentang peretasan akun, atau misalnya bentuk penipuan melalui telepon, SMS, WhatsApp, dan sebagainya. Sebenarnya ini ke definisinya ya, tapi ke modusnya, ke contoh-contohnya misalnya ada lowongan kerja, ada penjual palsu, ada informasi palsu dari lembaga tertentu. Ini bahaya nih kalau tidak kita tahu ya. Nah, solusi dan antisipasinya misalnya gini, verifikasi identitas. Selalu verifikasi identitas dan keaslian situs web. Ini kalau dari situs web, kalau misalnya ada pengumuman ya, kalau ada pengumuman dari lembaga tertentu, perbankan atau pemerintah ya. Ini bener nggak sih websitenya? Jangan asal klik. Ya. Terus ada selain URL ini kan ada periksa URL, berarti domainnya. Kalau prakerja misalnya, oh prakerja ini punya pemerintah, berarti domainnya harus .go.id. Nah, ada juga sertifikat SSL. Jadi ada di semua, ada website itu kan pasti di depannya HTTPS ya. HTTPS. Nah kalau nggak ada S-nya itu belum, nggak secure, nggak aman. Cuma HTTP gitu ya. Nah biasanya si browser ini juga memberikan notifikasi bahwa alamat web ini tidak aman. Apakah Anda ingin melanjutkan atau tidak? Nah kemudian berikutnya hati-hati dengan linknya dan lampirannya. Jadi kalau ada di email atau di handphone ya, di chat, ada informasi yang menurut Anda masih kurang jelas, lalu ada lampiran, entah link atau bentuk file atau dokumen ya. Kalau memang ragu, jangan diklik. Kalau memang tidak percaya, jangan diklik. Apalagi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa linknya juga nggak jelas nih, linknya nggak jelas nih, sehingga ragu. Itu jangan. Jadi verifikasi dulu, pastikan jangan asal klik. Berikutnya kita jangan oversharing. Ini salah satu hal yang fundamental juga di keamanan digital. Jangan oversharing, ya. KTP, nomor rumah, plat nomor mobil, nomor NIK, nomor KK, sertifikat. Itu kan ada NIK-nya ya. Ada beberapa variabel data yang memungkinkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya juga nama ibu. Ya, nama ibu nggak boleh karena hampir semua perbankan menjadikan salah satu evidence-nya nama ibu ya untuk mengamankan data. Jadi mulai batasi hal-hal yang benar-benar privasi jangan di-share ya. Berikutnya mulai dipetakan, diidentifikasi. Kira-kira aset digital kita ini apa aja sih? Media sosial. Apa yang kita punya? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Nah, pastikan seluruh media sosial itu adik-adik semua punya emailnya, bisa login, bisa log out, terintegrasi dengan nomor handphone dan email yang memang aktif, ya. Autentifikasi 2 faktornya diaktifkan. Jadi jangan sampai kita punya akun tapi lupa loginnya di mana ya, misalnya. Aduh,
saya lupa sama akunnya, loginnya kemana, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa yang sekarang bisa login nih, itu langsung dipetakan, dipetakan, diperbaiki ya. Kira-kira teman-teman bisa login, bisa log out, jangan sampai lupa. Malah lebih bagus lagi kalau memang teman-teman merasa nggak perlu punya Facebook, mendingan dinonaktifkan Facebooknya. Kalau memang teman-teman merasa nggak punya Instagram, mendingan dinonaktifkan Instagramnya. Ya, di semua aplikasi media sosial, chatting juga sama nih, harus diaktifkan autentifikasi 2 faktornya, kode OTP-nya, backup datanya, ya kan. Email juga nih, email penting. Karena hampir semua aplikasi pasti kita dimintai alamat emailnya. Bahkan kalau misalnya aplikasi itu kita lupa login atau aplikasi media sosial kita diambil oleh orang lain, ujung tombaknya di email. Nah, kalau teman-teman emailnya sendiri lupa, nggak tahu loginnya gimana, ya selesai, habis sudah gitu ya, diambil. Berikutnya ada marketplace, sama ya. Karena rata-rata orang-orang kita itu kalau beli handphone dari counter itu sudah ada emailnya, sudah ada akun-akun marketplace ya, tanpa kita tahu loginnya dari mana, emailnya siapa, jadi langsung dipetakan dan diidentifikasi. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang kita abai terhadap keamanan data ini. Misalnya pembayaran non tunai, OVO, Dana, GoPay, mungkin M-Banking, atau mungkin bahkan ke aplikasi-aplikasi yang buat jalan-jalan, Traveloka, itu masih banyak. Terlalu banyak aplikasi kayaknya di handphone kita ini. Nah, ini proteksinya ya tadi, password, OTP, MPIN ini biasa di perbankan, password manager kalau memang teman-teman merasa saya terlalu banyak password nih, sebetulnya ada yang lebih memudahkan kita ya. Ini diciptakan oleh Google itu sendiri. Kemudian aktifkan autentifikasi 2 faktor. Jadi nanti kalau ada yang masuk ke aplikasi yang merasa itu bukan kita, dia akan kasih tahu, ini benar nggak kamu yang masuk gitu ya. Privasi settingan privasi yang ada di berbagai aplikasi. Jadi ini penting karena kadang-kadang kebocoran data, kesalahan itu tidak di orang lain atau tidak di aplikasi, tapi dari kitanya sendiri. Karena si pengembang sudah menyiapkan. Berikutnya ada tadi ya, proteksi data, antivirus dan sebagainya. Ini ciri-ciri password yang kuat ya teman-teman. Passwordnya jangan nama sendiri, jangan nama orang tua, jangan nama jalan, jangan nama rumah. Ya, bikin password yang panjang, ada kombinasi karakter, ada angka, huruf besar, huruf kecil, tanda baca, simbol, tanda seru, tanda pagar, titik, koma kalau perlu ya. Gunakan password yang berbeda untuk setiap akun, dibikin ada perbedaannya. Ya, jangan gunakan dengan data pribadi ya, jangan ada hubungan tadi, nggak boleh ada nama orang tua, nama sendiri, nama belakang nggak boleh. Dan idealnya ganti password secara berkala. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan setting privasi di media sosial kita. Ini sebelah kiri ini ada Facebook, supaya kalau kita ingin membuat sesuatu, postingan atau apapun, kita bisa atur kok, siapa aja yang bisa ngelihat, siapa aja yang boleh komentar, siapa aja yang bisa tag. Mungkin teman-teman pernah ngerasa, kok saya tiba-tiba di tag, padahal saya nggak perlu di tag tentang konten ini. Nah, sebetulnya itu bisa diatur ya. Nah, ini di sebelah kanannya privasi di WhatsApp ya. Foto profil bisa dilihat oleh siapapun, oleh everyone, oleh kontak saya, atau tidak oleh siapapun, itu bisa. Jadi nanti dicek lagi ya. Ini mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Di sebelah kanan ini ada contoh gambarannya ya. Ada orang yang mencoba mengakses email, lalu si aplikasi itu mengingatkan kita, ini benar nggak nih Anda? Kalau klik bukan, itu berarti ada orang lain sedang berusaha mengakses. Kalau klik iya, ya berarti itu benar Anda. Jadi ada verifikasi. Nah, ini penting sekali karena banyak kejadian merasa bahwa email saya nggak bisa di login, Facebook saya nggak bisa masuk, itu karena dia abai terhadap ini. Dan itu sebetulnya ada dalam diri kitanya. Ya, ini di email ya. Teman-teman, mungkin kita pernah mencoba di handphone kita, di smartphone kita, menginstal aplikasi sesuatu, misalnya aplikasi game atau aplikasi apa, kita coba. Nah, lalu aplikasi itu nggak pernah kita pakai. Lalu kita uninstall, tapi tanpa kita sadari, sebetulnya izinnya masih dikasih. Ya, izin itu masih dikasih. Aplikasi itu walaupun nggak ada di handphone kita, itu
dia masih bisa mengintai handphone kita. Atau misalnya gini, handphone kita ini lagi dipakai sama adik, dia nonton YouTube, dia nggak sengaja klik iklan, ke download tuh game-game atau pinjol barangkali mungkin. Nah, kita nggak merasa ini kapan ya saya download, lalu kita uninstall. Padahal setelah di uninstall izinnya tuh masih dikasih di settingan Google-nya. Nah, ini perlu dicek teman-teman ya. Teman-teman bisa cek kok di g.co/privasi checkup, atau adalah di profil-profil teman-teman buka di pojok kanan atas di profil itu bisa dilihat profil seperti ini ya. Nah, ini di aplikasi di handphone tentang izin aplikasi ya, aplikasi tertentu teman-teman bisa lihat di pengaturan, lalu di manajemen aplikasi cek izin aplikasinya ya. Lalu ada berbagai aplikasi apa aja yang pernah kita download, install, dan dikasih izin apa aja. Nah, paling sebelah kanan ini nih, dia dikasih, ini Facebook misalnya. Apakah perlu kita kasih akses ke ponsel kita seluruhnya? Nggak perlu. Kontak nggak perlu. SMS nggak perlu. Lokasi ini dikasih ya. Bisa juga kita kasih izin untuk lokasi kalau aplikasi digunakan. Kamera perlu ya, karena sesekali kita ngupload. Memori perlu, karena mungkin sesekali kita download dari Facebook ya. Ini contoh settingan-settingannya. Nah, ini juga tentang merespon insiden, langkah terukur. Ini banyak kejadian, tiba-tiba misalnya Facebooknya nggak bisa login, lalu tiba-tiba ada orang lain yang mengoperasikan. Atau misalnya ada orang lain yang kemudian membuat akun baru, tapi dengan identitas kita. Itu kan kita dirugikan ya. Misalnya tiba-tiba ada akun yang mengatasnamakan nama saya, padahal saya nggak pernah buat itu. Nah, sebetulnya di Facebook dan Instagram, di hampir semua platform itu sudah menyiapkan SOP-nya bagaimana cara melaporkannya. Ya, yang paling penting sebelum proses melakukan ini adalah teman-teman siapkan data bahwa benar yang dibobol adalah akun saya. Jadi siapkan data berupa KTP ya. Nanti ada komunikasi dengan pihak Facebooknya, atau misalnya nanti kita ditanya di versi layar digital ya. Siapa teman-teman Anda di Facebook yang lama itu, kemudian siapa terakhir kali Anda posting apa, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu standar keamanannya. Recovery, hampir banyak sekali kejadian di kita, handphonenya hilang atau handphonenya rusak, datanya baru lagi. Padahal kita bisa melakukan recovery data. Jadi apapun kejadiannya, entah hilang atau rusak, handphone kita baru, tapi datanya masih ada. Riwayat komunikasinya juga masih yang terakhir. Ini banyak kejadian seperti ini ya. Padahal itu bisa kita antisipasi sebetulnya. Nah, berikutnya adalah mengenali berbagai modus operandi yang dilakukan oleh penjahat-penjahat. Kita coba pahami perilaku mereka. Nah, ini contoh misalnya tentang adanya kiriman paket. Di sini sebenarnya jelas bahwa dia memaksa untuk kita mengklik sesuatu agar informasinya merasa maksimal. Silakan, ini ada paket, kita bingung paket apa, lalu dia maksa supaya klik. Itu udah saya kirim filenya. Nah, ini undangan, modusnya undangan. Itu sudah saya kirim undangannya. Ini siapa? Lalu dipaksa supaya agar lebih jelas buka klik. Padahal di sini filenya adalah APK. Nah, kenapa ini sering terjadi? Karena di kita masih banyak yang nggak paham jenis-jenis file, ada JPEG, ada web, ada PNG, ada dokumen, ada PDF, ada APK. Disangkanya beneran, ya, disangkanya beneran. Ini tuh undangan. Kenapa? Karena kita nggak paham berbagai jenis tadi, ya, berbagai jenis file tadi. Itu teman-teman. Jadi harus dipahami menyeluruh ya, dari mulai hardware-nya, software-nya, ada perilaku kita yang juga dibatasi, ada perilaku kita yang harus berubah. Kita harus mau memaintenance, kita harus mau rutin membersihkan riwayat, dan kita harus update terhadap perkembangan kejahatan digital, mempelajari berbagai modus. Ya. Yang terakhir kalau nggak salah ada kiris ya, aplikasi kiret itu ditempel oleh orang lain di kotak amal masjid. Itu juga modus baru lagi tuh. Nah, supaya kita nggak menjadi korban, yang mau nggak mau kita harus mempelajari modus itu. Nah, bagaimana tipsnya? Pastikan keamanan dari gawai Anda, dari gadgetnya, ya, termasuk media sosial dan sebagainya. Aktifkan two-factor authentication.
Jaga data pribadi kita tetap aman, jangan bagikan dengan siapapun, termasuk di media sosial. Selalu waspada akan link yang tidak dikenal, jangan merespon panggilan, WhatsApp, atau apapun yang ujung-ujungnya minta data, minta password, minta OTP. Gitu ya. Berikutnya, kenali dengan siapa kita berkomunikasi di internet. Kalau benar dengan lembaga, maka kita harus berani profiling. Kita harus benar-benar kritis gitu. Ini benar nggak sih yang menghubungi kita tuh pihak sekolah? Jadi tiba-tiba ada WhatsApp dari pihak sekolah ngasih tahu bahwa kamu dapat beasiswa dari sekolah kamu. Kamu harus berani cross check. Ini benar nggak sih dari sekolah nih? Kok tiba-tiba ngasih tahu saya dapat WA katanya dapat beasiswa, terus saya suruh klik link ini. Kamu harus konfirmasi ke guru. Jangan ini ya. Jadi harus tahu itu dengan siapa. Belanja online juga sama. Kalau mau belanja online jangan tergiur dengan harga yang murah, dengan tombol diskonnya, jangan. Karena bisa jadi itu berpotensi kejahatan digital. Ya. Profiling, pelajari tokonya. Ada bintang berapa, siapa yang pernah beli, berapa produk ini terjual, siapa yang pernah mengulas ini, testimoninya mana. Itu harus diteliti. Jadi jangan mudah tergiur ya. Terus install aplikasi dari tempat yang resmi, Play Store atau dari App Store ya. Jangan download yang versi mood. Ini teman-teman pelajar nih yang suka main game, banyak yang download game versi mood karena ingin berbagai kemudahan, tapi resikonya data Anda atau handphone Anda diintai, disadap, bahkan mungkin disandra beberapa datanya. Jangan, itu sangat beresiko ya. Kalau misalnya teman-teman yang main game, jangan download versi mood, harus dari link yang terpercaya. Pakai antivirus, rutin digunakannya, dan pastikan orang-orang di sekitar kita paham tentang hal-hal ini, tentang literasi digital, tentang keamanan digital, supaya kita semua saling menjaga, kita semua saling mengingatkan. Ya. Nah, kesimpulannya penting bagi kita semua untuk sebetulnya gini, nggak ada solusi keamanan yang sempurna. Jadi kalau saya paparkan ini, potensi korban masih ada lagi, potensi kejahatan digital masih mungkin lagi. Kenapa? Karena pelaku kejahatan digital juga pasti akan memikirkan cara supaya terus mengelabui korbannya. Ya, nggak ada yang sempurna. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau kita melaksanakan tadi, maka resikonya berkurang. Kalau kita melakukan tadi itu dari mulai menjaga hardware-nya, menjaga software-nya, password dan sebagainya, paling tidak kita bisa mengurangi resiko ya dari kejahatan-kejahatan digital. Ingat bahwa waspada dan sadar bahwa kita ini calon korban itu kunci sebetulnya dalam melindungi diri kita. Kalau kitanya nggak sadar, nggak waspada ya selesai. Dan ini ancaman keamanannya selalu berkembang karena si pelaku kejahatan pasti akan memiliki cara. Jadi yang paling utama adalah pemahaman. Pemahaman ini diawali dari kesadaran pengguna. Ya. Nah, kita harus mau melatih, membiasakan diri, mencoba hal-hal yang tadi. Kalau itu diabaikan, maka jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri ya. Itu aja kesimpulan yang dapat saya bacakan, materi tentang keamanan digital yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut diskusi dan tanya jawab. Demikian Kak Putih. Oke, terima kasih kembali Pak Rifin atas pemaparannya seputaran keamanan digital ya. Yang tadi benar, kita yang harus bisa mencegah gitu kan ya. Jangan sampai terjadi, jadi harus dengan proteksi-proteksi dan harus paham betul apa aja yang harus dijaga gitu di digital ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk aspek kedua kali ini ya. Jadi seperti yang tadi dibilang sama Rifin, kalau masih ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar, oke? Jadi adik-adik, teman-teman, netizen asik Indonesia bisa langsung menuju kolom komentar, ya, tulis pertanyaannya kepada siapa pertanyaan diajukan, begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi yang sudah ada di share linknya sama kakak admin di kolom komentar ya. Oke. Sekarang kita masuk ke aspek terakhir, nggak kerasa nih, kita akan cari tahu apa yang dimaksud dengan budaya digital. Langsung saja saya panggilkan Ibu Gina, selamat pagi. Selamat pagi Kak Putih. Iya, Ibu Gina, sudah siap ya kita bakal share tentang budaya digital ya Bu ya?
Oh, siap-siap. Suara saya Oke, sudah silakan. Iya, terdengar jelas. ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Izin juga untuk Bu Irma, Kang Aldi, Kang Arifin, dan teman-teman semua yang ada di sini. Kali ini saya akan coba sharing terkait apa sih? Kita akan coba sharing terkait budaya bermedia digital. Bagaimana menjadi budaya pelajar di dunia digital yang baik itu seperti apa sih? Nah, tapi sebelum memulai, saya coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Gina Desiana, saya adalah pengurus dari Relawan TIK Provinsi Jawa Barat. Saya juga adalah kreator gameboard dolananyu.id, yaitu gameboard terkait literasi digital. Kemudian saya juga adalah founder dari Goleti, yaitu gerakan online belanja komoditi, dan narasumber di beberapa kegiatan seperti Makin Cakap Digital, Pandu Digital, dan pendamping untuk UMKM. Nah, bagi teman-teman di sini nih yang mau berkomunikasi dengan saya bisa melalui sosial media saya di @ginadesiana, atau bagi teman-teman yang penasaran nih, relawan TIK itu apa sih? Pengen tahu nih kegiatan relawan TIK itu apa aja? Teman-teman juga bisa follow akun sosial media relawan TIK, atau di websitenya bisa cari tahu terkait relawan TIK itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang mau tahu apa sih nih gameboard dolanan you itu, seperti ini ya teman-teman, ini adalah gameboard terkait literasi digital dari teman-teman dolanan you. Nah, bagi teman-teman juga di sini yang, oh saya sukanya desain Kak Gina, saya sukanya desain grafis. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Gimana sih caranya kita sharing dengan teman kita juga terkait literasi digital, tapi dengan cara yang lebih menarik tentunya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga di sini misalnya yang suka main nih sama adik-adiknya, ini juga bisa digunakan untuk sharing-sharing terkait hoax itu apa sih, bullying itu apa sih. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara yang menarik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa sih, yaitu tentang budaya bermedia digital. Apa sih budaya bermedia digital itu? Nah, budaya bermedia digital itu teman-teman yaitu kemampuan kita nih sebagai individu untuk mengetahui, kemudian kita juga harus memiliki nih wawasan-wawasan kebangsaan terkait Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya, menerapkan hal tersebut untuk kehidupan sehari-hari kita. Terus kenapa sih kita itu perlu memiliki budaya dalam bermedia digital itu? Karena kita juga harus mengetahui ya teman-teman terkait nilai-nilai dasar. Bagaimana sih nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita terapkan sebagai landasan kita melakukan kecakapan digital. Sekarang kita hidup di ruang digital ya gitu. Gimana sih caranya kita punya pakem-pakem nih di dunia digital itu, kita harus gimana sih sikapnya? Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan ya teman-teman sebagai landasan teman-teman melakukan kecakapan digital itu sendiri. Kemudian kita bagaimana sih caranya menjadi pelaku digitalisasi budaya? Tadi mungkin Bang Aldi sempat cerita ya terkait banyak sekali ya sekarang fitur-fitur, tools-tools yang teman-teman gunakan untuk kita bisa membuat konten, mendigitalisasi sesuatu untuk bisa menjadi lebih menarik. Kemudian kita juga harus cinta nih sama produk dalam negeri, karya-karya anak bangsa kita banyak ya, konten-konten generasi muda juga banyak, dan itu harus kita banggakan ya teman-teman. Yuk sama-sama kita bangga dengan produk-produk Indonesia, dan bagaimana juga kita harus juga mengetahui tentang hak-hak digital. Nah, ruang lingkup budaya digital itu sendiri apa saja sih? Yang pertama ya teman-teman terkait budaya digital, yaitu budaya yang berpancasila. Kemudian bagaimana cara kita mendigitalisasi budaya dan mencintai produk dalam negeri dan hak digital. Nah, kali ini saya akan coba membahas lebih dalam lagi terkait apa sih, yaitu terkait hak-hak digital. Nah, hak digital itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih hak digital itu, yaitu hak setiap warga
digital dalam melakukan aktivitas di ruang digital itu sendiri. Misalnya dalam membuat konten, menyebarkan konten, atau misalnya mengakses atau menerima segala informasi digital. Tadi juga Kang Arifin sempat cerita ya terkait bagaimana sih caranya kita membatasi hal-hal yang memang kita perlu batasi, atau akses apa saja sih yang butuh diberikan agar kita sendiri memiliki hak digital ya teman-teman. Kita juga bisa menentukan apa yang bisa diberi dan tidak. Nah, hak digital itu sendiri mencakup 3 hal utama ya teman-teman. Pertama, untuk mengakses informasi. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman. Informasi apa saja sih yang pengen teman-teman akses? Informasi apa saja sih yang pengen teman-teman sharing gitu? Terus apa saja sih yang pengen teman-teman batasi? Nah, itu merupakan hak teman-teman ya. Kemudian hak kita juga untuk berekspresi di ruang digital. Tapi ingat ya teman-teman, berekspresi itu memiliki batasan ya. Karena gimana pun juga saat kita berekspresi ada hak orang lain yang butuh kita jaga ya teman-teman. Bagaimana cara kita membuat rasa aman di ruang digital itu sendiri. Nah, tapi yang terjadi saat ini apa sih Kak Gina gitu? Setiap orang merasa kita punya hak kok di ruang digital ini, tapi yang terjadi apa sih? Adanya budaya cyberbullying saat ini. Tadi Bu Irma sempat cerita terkait cyberbullying. Ada juga video-video yang mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Apakah itu terjadi di lingkungan kita gitu? Cyberbullying itu memang sebenarnya terjadi nggak sih sama diri kita gitu? Cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu kalau singkatnya merupakan pembulian atau perundungan yang menggunakan teknologi digital. Cyberbullying itu pembuliannya di dunia digital. Nah, kalau bullying itu biasanya langsung ya ke kita, misalnya di sekolah atau di tempat main gitu. Bedanya hanya itu, tapi sama merupakan pembulian. Nah, kenapa sih orang itu melakukan cyberbullying? Kenapa sih orang itu suka ngebully di dunia digital ini? Karena perkembangan teknologi saat ini sangat pesat ya teman-teman gitu. Dengan pesatnya teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat, apalagi sekarang udah ada AI ya, yang teman-teman bisa nanya apa aja, bisa buat apa aja gitu. Nah, hal itu tidak diimbangi dengan kontrol diri kita dan kontrol sosial kita yang baik gitu. Kita ngerasa, kamu mah gitu aja udah baper gitu. Padahal itu memang bullying. Kita jangan menormalisasi pembulian ya teman-teman gitu. Bukannya kita baper, tapi memang kalau memang pembulian itu terjadi, teman-teman harus berani untuk berkata, berbicara gitu. Kita nggak nyaman gitu dengan adanya pembulian gitu. Teman-teman punya hak kok untuk bicara itu. Dan sekarang itu adanya FOMO itu sesuatu hal yang menjadi PR kita bersama ya teman-teman. Kita merasa kita harus niru orang lain, kita harus jadi yang paling cepat gitu. Tanpa kita sadari, hal yang kita lakukan itu akan membuat jejak digital kita ya teman-teman. Apa yang kita posting, apa yang kita sharing itu akan menjadi jejak digital teman-teman. Misalnya kita buat postingan yang menurut kita, ini biasa saja, tapi ingat ya teman-teman dampaknya gitu. Saya pernah bergabung menjadi tim untuk mencari jejak digital seseorang sebelum dia mengikuti satu tes, misalnya kalau sekarang untuk tes pekerjaan, tes beasiswa, biasanya jejak digital kita itu dilihat teman-teman gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka posting-posting yang sekiranya kurang baik, lebih baik stop mulai saat ini. Ingat ya, biasakan untuk saring dulu sebelum sharing, sabar dulu sebelum sebar. Karena ingat ya, di balik postingan kita itu ada konsekuensinya dan ada resiko hukumnya tentunya ya. Jadi buat yang suka bully-bully, yuk stop dari sekarang gitu. Karena gimana pun juga, hal itu bisa menyebabkan resiko hukum untuk kita jika apa yang kita sebar itu kurang baik ya teman-teman. Nah, terus gimana sih caranya kita tahu ini itu cyberbullying atau bukan gitu? Apakah selama ini kita dibully atau enggak gitu? Nah, ciri-cirinya itu biasanya teman-teman itu dilakukannya sengaja dan biasanya ada atensi untuk menyakiti gitu. Misalnya dia selalu bilang, kamu tuh kok jelek banget sih, atau penghinaan lainnya gitu. Terus biasanya terjadinya berulang-ulang teman-teman. Mungkin tadi video Bu Irma bisa menjadi salah satu gambaran ya bagaimana proses bullying itu terjadi. Nah, kalau di dunia cyber itu gimana sih hal itu terjadi gitu? Bisa melalui teks pesan kita atau komentar di sosial media kita. Biasanya dia mengancam atau memalukan, atau misalnya dia melakukan pelecehan. Itu juga bisa ya teman-teman. Itu salah satu
ciri-ciri dari cyberbullying. Kalau teman-teman udah ngerasa, oh kayaknya ciri-ciri ini ada, nah berarti teman-teman harus waspada apakah itu cyberbullying atau bukan. Nah, terus kenapa sih Kak Gina orang-orang itu masih suka melakukan cyberbullying? Kenapa sih gitu? Nah, karena apa sih? Karena dampak rendahnya pemahaman atas nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Kadang kita tidak mampu memahami batasan-batasan kebebasan kita dalam berekspresi. Kita masih suka melakukan perundungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, provokasi juga gitu. Kemudian biasanya itu ngarahnya ke perpecahan sosial gitu di dunia digital itu sendiri. Biasanya dia memang menggiring opini, biasanya seperti itu teman-teman. Ingat ya teman-teman, negara kita itu negara yang demokratis, tapi bukan berarti kita bisa bicara semaunya ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga memiliki ketidakmampuan membedakan keterbukaan informasi publik ya teman-teman, dengan masih suka melakukan pelanggaran privasi di ruang digital. Kita ngerasa, itu teman kita kok, dia artis, atau enggak, oh dia artis doang kok, kita bisa komentar apa aja kok gitu. Tidak seperti itu ya teman-teman gitu. Karena bagaimanapun juga teman kita, para artis, mereka juga manusia biasa ya, yang butuh privacy ya teman-teman, dan memiliki hati dan perasaan sama seperti kita. Jadi kita itu ingat ya teman-teman, Indonesia itu memiliki nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat kita jadikan sebagai landasan kita berbudaya di ruang digital. Jadi mulai sekarang yuk kita terapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital ini. Caranya gimana sih? Pertama ya teman-teman, sila pertama itu mengajarkan kita terkait apa sih? Yaitu terkait saling menghormati perbedaan. Nah, kita itu Indonesia tercipta beragam ya teman-teman. Kita diciptakan dari Sabang sampai Merauke dengan bahasa dan ras yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat budaya yang baik di ruang digital dengan cara menghormati perbedaan yang ada. Karena kita tuh memiliki kesetaraan ya teman-teman, di ruang digital kita memiliki kesetaraan yang sama, dan kita harus tetap harmoni ya bagaimanapun juga gitu. Kita harus mementingkan kepentingan Indonesia dibanding kepentingan kita atau kelompok kita sendiri. Kemudian bagaimana caranya kita berdemokratis nih di ruang digital itu sendiri. Bagaimana caranya kita membangun gotong royong nih di ruang digital itu sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membangun ruang digital itu yang sangat baik ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, budaya digital, budaya Pancasila, menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital kita. Bagaimana cara kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri sebagai paduan atau karakter untuk kita beraktivitas di ruang digital ya teman-teman. Ingat, kita harus berbangga kita punya Pancasila ya teman-teman, dan ini bisa menjadi landasan kita untuk beraktivitas di ruang digital. Nah, terus Kak Gina, kalau misalnya kita melihat ada korban cyberbullying nih, kita harus gimana sih gitu? Atau enggak kita jadi korban, kita harus gimana sih? Teman-teman ingat ya, kita jangan diam, kita harus berani bicara. Terus kita juga harus tenang. Biasanya pelaku cyberbullying itu yang tadi Bu Irma sempat cerita, biasanya mereka akan memancing emosi kita untuk kita terus berkomentar, dan mereka memang sengaja pengennya kita komentar gitu. Terus tadi juga Mas Arifin sempat cerita terkait apa sih? Terkait bagaimana kita bisa melakukan settingan-settingan di sosial media kita. Kalau kita merasa terganggu, ya blokir saja atau abaikan saja. Kita juga bisa batasi kan gitu. Siapa saja yang bisa berkomentar di akun kita, siapa saja yang bisa melihat gitu. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Kemudian kalau memang itu terjadi, teman-teman kumpulkan buktinya. Misalnya ada screenshot-nya atau ada foto, teman-teman bisa kumpulkan. Untuk apa sih? Untuk landasan teman-teman untuk melaporkan. Bisa mencari bantuan. Misalnya kalau di sekolah ada guru BK atau ada psikolog sekolah, nah itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk cerita, untuk sharing. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa, aduh saya malu, nah teman-teman cari orang dewasa yang menurut teman-teman percaya. Aduh saya nggak berani nih cerita ke teman, nggak berani ke guru apalagi. Nah sekarang di handphone kita sudah ada ya teman-teman aplikasi untuk psikolog online gitu, atau enggak dokter online. Nah teman-teman juga bisa konsultasi langsung ke ahlinya. Dan yang
yang pasti teman-teman banyak-banyak mengikuti kegiatan semacam ini nih, literasi digital. Bagaimana biar teman-teman dapat inputan-inputan apa sih yang harus kita lakukan jika hal ini terjadi. Nah, seberapa berdampak sih bullying itu kok kayaknya serius banget gitu dari tadi dibahas gitu. Ingat ya teman-teman, tadi Bu Irma juga sempat cerita terkait seberapa bahaya sih sampai kita orang dewasa dan para guru notice banget nih soal cyberbullying itu, karena ini bisa menurunkan kepercayaan diri teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mendapat bulian gitu, ini sangat berasa banget gitu, bagaimana kepercayaan diri kita itu bisa menurun. Terus kita biasanya malas makan, terus biasanya dia terus terniang-niang, mengganggu aktivitas kita, malas sekolah jadinya gitu, nggak fokus, saya lebih baik bolos deh, saya malas ketemu si ini gitu, atau enggak dia udah komen di sosial media saya malas ketemu, saya malu. Terus endingnya apa? Terjadi putus sekolah, mengalami depresi. Nggak cuma kita aja ya teman-teman, banyak sekali ya artis dari akibat cyberbullying mengalami depresi dan terjadi bunuh diri ya teman-teman. Hal itu sudah menjadi bukti nyata ya teman-teman, seberapa bahayanya cyberbullying itu. Jadi hati-hati teman-teman, bagi teman-teman yang merasa, aduh saya udah dibully, yuk mulai sekarang berani bicara, berani meminta bantuan ya teman-teman. Nah ingat teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi Indonesia? Yang bisa kita lakukan yaitu stop cyberbullying, stop pembulian sama teman-teman. Kalau nggak penting komentar, lebih baik tidak komentar. Kemudian banjiri yuk ruang digital kita dengan konten-konten yang baik. Aduh Kak Gina, saya nggak jago konten, apalagi ngegambar. Sesederhana apapun yang bisa teman-teman buat aja. Buat apa sih? Agar berita-berita yang kurang baik terhadap cyberbullying ini tertutup dengan konten baiknya teman-teman di ruang digital. Caranya gimana? Nah, teman-teman ini bisa menjadi inspirasi nih. Ada salah satu video sederhana yang bisa teman-teman gunakan untuk mengedukasi teman yang lain. Gimana sih bahaya cyberbullying itu? Gimana sih cara kita mengkonsultasikan, mengkomunikasikan kepada orang-orang terkait cyberbullying dengan cara yang menarik? Bisa dibantu Kakak? Ya, teman-teman, semoga video tadi menginspirasi kita ya. Sesederhana itu kok konten yang bisa teman-teman buat gitu. Nggak butuh percakapan, hanya gambar sederhana, tapi itu bisa memberikan arti buat yang lain gitu. Ingat, apapun yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin yang kita bisa. Teman-teman, Indonesia punya kita, masyarakat Indonesia yang memiliki etika yang baik. Kita adalah generasi Indonesia dari timur Indonesia yang memiliki budaya dan etika yang baik di dunia nyata. Yuk kita pindahkan etika baik ini ke ruang digital. Ingat ya teman-teman, dunia digital kita adalah dunia kita sekarang ini. Yuk mari kita sama-sama mengisi dan menjadikan ruang digital ini menjadi ruang yang berbudaya, tempat kita belajar, tempat kita berinteraksi, kemudian bagaimana cara kita membuat tempat yang baik untuk anak-anak kita suatu saat nanti bertumbuh dan berkembang. Kemudian kita juga harus bangga ya menjadi Indonesia yang memiliki budaya, menjadi Indonesia negara yang bermartabat.
Kalau bukan kita, siapa lagi ya teman-teman? Nah, bagi teman-teman nih yang masih penasaran terkait budaya bermedia digital, kok kayaknya seru banget ya Kak Gina budaya bermedia digital itu, teman-teman bisa download modul dari budaya bermedia digital di literasidigital.id atau follow akun dari Cyber Kreasi. Nah, sebelum saya tutup nih presentasi kali ini, ada kata-kata cantik dari Ibu Gina Rahmalia. Semoga ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk hari ini. Apa sih kata-kata cantiknya? Dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Gina, pemaparannya seputaran budaya digital ya. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi nih, kira-kira apa sih yang namanya cyberbullying yang harus kita hindari gitu ya, dan apa yang harus dilakukan nih kalau amit-amit ketemu sama kasus cyberbullying gitu ya. Oke, itu dia aspek ketiga yang sudah diberikan oleh narasumber kita. Nah, setelah itu kita menuju ke sesi selanjutnya karena sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, dan hari ini akan 3 pertanyaan yang terpilih dan juga dibacakan oleh saya. Sisanya nanti akan ikut diundi ya, teman-teman yang udah bertanya akan ikut diundi untuk mendapatkan dompet digital. Oke, sekarang langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama untuk pagi hari ini. Ya, dari Kak Rarasati Gumilang buat Kak Aldi ya. Saya ingin bertanya, jika ada anak di bawah umur seperti anak-anak SMP yang sangat kecanduan dengan gadget dan tidak memanfaatkannya dengan baik, dan juga menyalahgunakannya untuk seperti menipu, membuat konflik di medsos, dan juga melakukan cyberbullying, kemudian ia sudah dididik oleh orang tua untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi masih berbuat seperti itu. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara yang lebih bijak untuk mendidik anak tersebut agar tidak melakukan hal itu lagi? Oke, ini mungkin dari Ibu Guru Rarasati mungkin ya. Boleh Kak Aldi, nanti juga bisa dibantu mungkin sama Ibu Gina gitu ya. Oke, Ya, silakan terima kasih. dijawab. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak atau Ibu tadi Rarasati ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu pertanyaannya tuh sangat unik sih. Jadi pertanyaan itu kurang lebih ada anak yang selalu komentar atau selalu bersikap buruk lah di dunia digital, sedangkan orang tua dari anak tersebut telah mengajari anak tersebut, tapi masih aja dilakukan. Kurang lebih seperti itulah pertanyaannya ya. Oke, mungkin langsung saya jawab. Nah, mungkin yang pertama dari diri sendiri ya menurut saya. Jadi dari diri sendiri, dari si anak tadi, bagaimana dia harus menyikapi atau mengontrol di media sosial atau di dunia digital gitu. Itu untuk yang pertama, yaitu mengontrol diri. Yang kedua mungkin jangan pernah capek sih kayaknya ya untuk orang tuanya gitu, jangan pernah capek untuk menasihati anaknya biar anaknya itu tiba-tiba tuh dapat mukjizat lalu sadar gitu kan untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi gitu. Lalu mungkin anak itu seperti sekarang lah kali ya, sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, yang dimana anak tersebut mungkin dapat memahami yaitu tentang bagaimana etika di dunia digital gitu. Mungkin itu sih Kak Putih jawaban dari saya. Oke, baik. Jadi kita tidak pernah capek ya, tidak pernah menyerah gitu ya untuk selalu mendampingi gitu kan ya. Benar, Kak. Baik. Oke. Terima kasih Kak Aldi atas bantuan jawabannya. Semoga membantu Ibu tadi yang sudah ikutan bertanya. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua ya untuk hari ini. Dari Nura Liviah ya, Kak Nura. Akhir ini banyak terjadi data breach alias pembobolan data pada platform yang cukup masif digunakan. Salah satunya pada situs e-commerce yang berimplikasi ketidakamanan siber. Sebagai orang yang bergelut dalam bidang komunikasi, bagaimana kiat-kiat menjaga privasi dan juga keamanan data dari sisi pengguna ya, agar dapat dalam penggunaannya lebih cermat lagi. Selain itu, upaya apa yang dapat dilakukan oleh stakeholders terkait agar masyarakat aman dan melakukan transaksi digital? Terima kasih. Oke, buat Pak Arifin pertanyaannya boleh dibantu dijawab ya. Baik, terima kasih Nur Alifia pertanyaannya ya. Tentang fenomena
data yang saat ini sedang bocor tuh gini. Tadi saya di paparan sempat menyampaikan bahwa tidak ada keamanan yang sempurna. Jadi ada ranahnya kita sebagai user menjaga hanya sebatas sebagai user. Nah, terkait platform yang populer e-commerce, ya, misalnya perbankan, itu kan sudah di luar ranah kita sebagai pengguna. Ya, misalnya kita sudah mengaktifkan autentikasi 2 faktor, sudah rutin ganti password, tapi masih bobol juga, itu menjadi kesalahan dari pihak penyedia platformnya. Makanya kalau di perbankan terkait kasus yang lagi viral nih, Bank BSI misalnya, kita sebagai nasabah tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada lembaga penjamin simpanan. Jadi setiap bank itu ada lembaga yang melindungi konsumennya. Nah, kalau dengan e-commerce berarti yang harus kita pastikan sebetulnya setelah kita sudah menjaga perilaku kita, ya, sudah rutin mengganti password, kita juga belanja sudah di toko online yang terpercaya. Nah, maka hal-hal lainnya adalah aplikasi itu terdaftar tidak di OJK, misalnya, terdaftar tidak di beberapa lembaga-lembaga yang memang menaungi itu, kayak misalnya dari Kominfo, dari kepolisian. Jadi kita menjaga sebatas kewenangan kita, tapi terkait dengan kalau ada data-data yang akhirnya juga harus bobol, karena tadi kejahatan cyber itu levelnya beda-beda. Nah, ini yang diserang ini sudah bukan individu, yang kita bisa jaga kan hanya individu. Nah, kalau yang sudah diserangnya bukan individu, lembaganya, e-commerce-nya, aplikasinya, pengembangnya, itu sudah bukan menjadi kewenangan kita, tapi menjadi kewenangan dari lembaga tersebut, e-commerce atau perbankan. Maka si pihak perbankannya nih berarti harus update nih keamanan cybernya, ya, di mana dia kok bisa kebobolan, padahal itu kan aplikasi populer, aplikasi yang katakanlah bukan aplikasi sembarangan, ya, karena di situ ada lalu lintas keuangan, ada lalu lintas transaksi dan sebagainya. Jadi yang penting dari sisi kitanya adalah menerapkan standar keamanan yang mungkin kita jangkau, ya. Tadi mengganti password dengan rutin, autentifikasi 2 faktor, membuat keamanan dengan OTP, ada verifikasi ke SMS atau ke WhatsApp, itu sudah dilakukan, maka ya sudah. Nah, selebihnya itu menjadi kewenangan dari pihak-pihak terkait yang lebih tinggi levelnya, kepolisian, ya, cybercrime, atau mungkin dari pihak e-commerce-nya. Itu aja, Kak Putih. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saja diperhatikan juga nanti ya. Ya. Kira-kira kiat-kiat yang tadi sudah diberikan sama Pak Arifin gitu kan. Oke, terima kasih atas bantuan jawabannya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dari Kak Eka atau Bapak Eka ya, buat Ibu Gina. Nah, perkataan kasar anak ketika bermain game. Emosi tidak bisa menerima kekalahan, itu tertanam dan menjadi kebiasaan. Bahkan kebiasaan tersebut terbawa ke lini lainnya, baik dunia nyata dan juga dunia digital, seperti di media sosial. Anak cenderung acuh ketika ditegur dikarenakan menganggap apa yang dilakukan merupakan hal yang lumrah, dikarenakan banyak influencer yang diikutinya juga melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengedukasi dan mendidik anak menjadi pribadi yang berbudaya dan beretika baik dengan banyaknya informasi dan influencer yang tidak semuanya positif? Oke, bagus sekali pertanyaannya, boleh langsung dibantu dijawab Ibu Gina. Iya, terima kasih nih Kak Eka pertanyaannya. Sepertinya Kak Eka orang tua ya yang mengalami kegaduhan gitu atau enggak. Gimana sih kalau misalnya anak-anak biasanya kalau lagi mabar ya Kak Putih ya, kalau lagi mabar itu semua bahasa keluar, biasanya seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya kalau kita punya adik, ponakan atau anak kita yang kalau mabar kok bahasanya nggak baik ya gitu. Ingat teman-teman gitu, mungkin di sini ada para guru atau orang tua gitu. Gimana sih caranya? Game itu memiliki batasan usia teman-teman gitu. Biasanya kalau teman-teman download nih di Play Store, biasanya itu ada rating usianya. Nah, kalau teman-teman ngerasa kayaknya, oh ini nggak cocok nih buat anak kita, atau nggak cocok nih buat adik kita, gitu. Lebih baik tidak usah dimainkan, teman-teman. Karena itu disesuaikan dengan usianya. Nah, terus gimana nih kalau dia suka nonton YouTube atau dari influencer yang bahasanya kurang baik, gitu. Nah, sekarang itu teman-teman ada YouTube Kids ya namanya, gitu. Kalau memang dirasa anak kita atau adik kita usianya belum cukup nih, gitu. Kita bisa aturkan nih, misalnya dia usianya 5 tahun gitu, ya sesuaikan tontonannya di usia 5 tahun. Misalnya dengan cara apa
sih ya dengan cara mengatur di YouTube-nya usianya gitu. Maka yang tampil pun konten-konten di usia dia, rentang usia segitu biasanya. Kalau misalnya kok dia nontonnya udah dibatasi kok usia di YouTube-nya gitu, maka dia pun akan menonton konten-konten yang sesuai usianya. Kenapa ini bisa terjadi saat ini? Karena orang tua biasanya memberikan YouTube kita sebagai orang dewasa ke anak-anak tanpa menginstalkan YouTube Kids. Maka konten yang keluar pun ya konten-konten semua orang dewasa pun akan keluar, sedangkan anak kan tidak bisa memfilter gitu. Ini konten dewasa apa konten anak-anak ya? Nah, yang harus memfilter siapa? Ya kita orang dewasa. Nah, bagi teman-teman di sini yang ngerasa, oh adik saya jangan-jangan punya bahasa yang kurang baik gara-gara tontonan yang tidak dibatasi, yuk mulai sekarang kita batasi. Tadi Kang Arifin juga sempat cerita ya terkait bagaimana pembatasan-pembatasan yang bisa kita lakukan untuk gadget kita, dan semoga itu bisa diimplementasikan. Mungkin seperti itu Kak Eka, semoga membantu. Harus terus semangat ya Kak Eka untuk mendampingi adik-adik kita, anak-anak kita untuk terus berada di ruang digital itu. Mungkin gitu Kak Putih. Oke, baik. Ya, setuju sekali ya. Kita harus menggunakan juga fitur-fitur sebenarnya yang sudah tersedia ya, yang bisa lebih membantu kita untuk mengkontrol nih ya segala aktivitas atau akses-akses yang sangat mudah didapat kalau di digital memang gitu kan ya. Tapi kan tetap ada ternyata parenting controlnya yang bisa kita gunakan gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Gina bantuan jawabannya. Semoga bisa menginspirasi juga nih kira-kira apa yang harus dilakukan ya gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, itu dia ketiga pertanyaan yang sudah dibacakan hari ini. Terima kasih buat para penanya dan terima kasih juga semoga pertanyaan tadi bisa mewakili kebanyakan pertanyaan dari para peserta untuk hari ini ya. Nah, setelah saya tanya jawab, sekarang saya akan memanggil kembali ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya atau mungkin kesimpulan dari aspek-aspek yang diberikan ya. Baik, boleh saya panggilkan lagi ketiga pembicara dan dimulai dari Kak Aldi dulu nih. Silakan Kak closing statement-nya. Oke, untuk closing statement dari saya yaitu tentang digital skill, mungkin manfaatkan dunia digital sebaik mungkin, selalu gali dan asah skill yang teman-teman miliki, jangan pernah ada kata untuk belajar gitu. Ya. Oke, semangat terus gitu ya Kak ya. Baik, selanjutnya silakan Pak Arifin. Baik, terima kasih semuanya adik-adik. Langkah-langkah mengamankan berbagai perangkat digital, baik hardware maupun software, itu harus kita lakukan sekarang juga. Coba sekarang dicek ya handphonenya, cek di pengaturannya, setting privasinya, lalu cek di pengaturan-pengaturan aplikasinya, ya terutama di akses email, itu apakah benar kita sudah mengontrol, kita sudah membatasi atau ada aplikasi-aplikasi apa yang sudah tidak ada tapi masih dapat akses. Nah, hal sesederhana itu yang kadang-kadang kita abai sehingga potensi kita sebagai korban semakin besar. Jadi pesan saya langsung dipraktekkan ya, dipetakan keamanannya di masing-masing gadgetnya. Itu aja Kak Putih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Arifin. Selanjutnya Ibu Gina, silakan. Kesimpulannya mungkin dari saya, yuk kita jadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai landasan kita berbudaya di ruang digital. Mungkin seperti itu Kak Putih. Oke, baik. Terima kasih kepada ketiga narasumber atas closing statement-nya. Itu dia ya para peserta ya yang sudah diberikan. Nah, sekarang saatnya saya akan memberikan juga nih sedikit saja kira-kira resume dari hasil diskusi kita untuk hari ini ya. Jadi dari digital skill, dari kecakapan digital udah ya, kita jadi tahu nih kira-kira sebenarnya digital skill itu apa. Jadi kita harus punya kemampuan untuk memahami dan juga menggunakan perangkat-perangkat digital maupun perangkat lunak atau perangkat keras gitu ya. Ada dampak positif banyak sekali nih dari digital untuk adik-adik semua, untuk pendidikan, pembelajaran yang bisa dilakukan di mana saja, ya untuk sebagai sarana komunikasi, akses informasi, untuk media hiburan dan juga mencari pekerjaan ya. Dan tadi juga sudah diberikan manfaat dunia digital itu banyak sekali, jadi saatnya kita jangan berhenti untuk belajar tadi katanya ya. Nah, dari aman digital, tadi ada kompetensi dari keamanan digital dan latar belakangnya kenapa kita harus menjaga keamanan digital kita. Kita harus waspada juga nih, ada malware namanya ya, dengan perangkat
lunak dan juga perangkat keras kita. Tadi kan sudah diberikan juga apa artinya dan bagaimana cara mencegahnya. Untuk proteksi perangkat, jangan lupa kita harus aktifkan 2FA, pakai password yang kuat juga. Terus ada yang namanya privacy setting, dan jangan pernah bagikan kode OTP, dan pakai selalu antivirus ya. Nah, untuk budaya digital, tadi kita harus bisa menjadikan nilai-nilai Pancasila itu menjadi dasar atau landasan dalam bermedia digital, dan bisa mewujudkan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika ya dalam berinteraksi di dunia digital. Nah, jika melihat tadi ada kasus cyberbullying, jangan lupa ya, kita tidak boleh diam, ya, kita tetap tenang, terus abaikan atau mungkin blokir saja langsung, kumpulkan bukti-bukti yang ada dan langsung laporkan ya. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti program-program anti cyberbullying begitu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pengumuman dulu untuk 10 orang yang beruntung hari ini mendapatkan dompet digital atau e-wallet. Silakan, ini dia para pemenangnya. Oke, ada 10 nama, bisa dilihat masing-masing pemenang di layar Zoom-nya. Sudah ada 10 nama yang berhasil mendapatkan dompet digital ya. Selamat, dan pastinya nanti kalau ada webinar lagi jangan lupa ikut bertanya, siapa tahu kesempatan untuk bisa menang. Nah, gitu ya. Oke, saya juga ingin mengingatkan untuk para peserta jangan lupa mengisi link registrasinya, dilengkapi, nanti sudah ada di kolom chat, linknya tinggal diklik saja ya. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai, begitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk para peserta dan juga para narasumber. Terima kasih pihak guru-guru juga dari SMPN 7. Benar ya, SMPN 7 Depok, terus buat kakak JBI yang sudah menerjemahkan. Semoga pemaparan tadi bisa membantu ya segala perkembangan teknologi di era global ini. Akhir kata, saya Putri Nikasasi izin undur diri. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua
berkarya, punya cerita bisa berkarya di dunia maya. Kita semua punya cerita di dunia maya. Kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar,